Gibran ini suka spontan. Kalau komen bahwa Gibran itu tidak diberikan wewenang khusus lah untuk menjalankan program-program prioritas daripada pemerintah. Beberapa pejabat negara yang harus bertemu dengan Gibran itu harus melalui koordinasi dari Istana Presiden, Kang. kalau misalnya menteri mau bertemu dengan Gibran dalam bentuk rapat ya, mereka diminta untuk melaporkan dulu informasi pertemuan dengan Gibran ke Setnek secara resmi. Seorang pimpinan fraksi Gerindra di DPR yang berkerabat dengan Prabowo mengumpulkan politikus-politikus Gerindra di DPR. Tidak semuanya tentu saja, tapi waktu itu politikus Gerindra ini memberikan semacam pesan kepada peserta yang hadir di situ untuk mewaspadai pergerakan Gibran di daerah. Prabowo ini udah melempar sinyal lah ke inner circle-nya bahwa dia ini bersiap lagi lah untuk maju di 2009, tapi ada kemungkinan Prabowo ini gak bakal berpasangan lagi dengan Gibran. Ya Jokowi ini udah curhat lah ke relawan ya. Jokowi ini masih komit lah untuk 2029 itu bahwa ke depan bakal tetap Prabowo Gibran. 2 periode. Tapi kalau itu pun diajak. Apakah di 2029 nanti Jokowi masih akan jadi kingmaker? Halo, jumpa lagi dengan Bocor Alus Politik bareng gue Raymondus Rikang. Francisca Kristi Rosana. Daniel Ahmad Fajri. Nggak, kenapa lu ngelus-ngelus ini, Daniel? Gue pengen ngelus-ngelus sesuatu, tapi belum punya kucing. Oh, gitu. Jadi gue bawa SIM bekantan aja nih. Yang punya kucing viral ya soalnya. Viral. Don Gibran Corleone. The Godfather. Oke. Cukup deh, gue kandangin dulu ya. Kandangin. Nanti lepas nanti itu. dia. Lepas. Nah, oke. Lempar-lempar dong. Gitu. Tutup. Nah, mantap. Nah, kita ingin mengingatkan juga untuk pelanggan setia Tempo Plus. Jadi berlangganan Tempo Plus untuk mengakses konten-konten premium Tempo yang mulai beberapa waktu yang lalu terbit setiap Ahad atau Minggu sore jam 5, ya kan? Ya. Untuk cover story atau laporan utama majalah terbit dan bisa dibaca oleh pelanggan setia Tempo di Minggu sore jam 5. Iya, bisa dibaca sambil ngopi sore. Betul. Sambil ngelus-ngelus kucing. Betul, ngelus-ngelus kucing gitu kan, ngopi gitu kan. Jangan baca dan sebarkan konten bajakan ya guys, karena ada hak ciptanya. Mantap. Ya. Berarti kita nggak jauh dari yang ngelus-ngelus tadi. Kita membahas yang itu ya. Pria Solo itulah. Iya. Jadi Cik Nil, hari ini kita akan membahas soal Gibran dan kaitannya dengan hubungan antara Presiden Prabowo dan juga bapaknya Gibran, Joko Widodo. Pria Solo itu lagi. Iya, hubungan segitiga. Hubungan segitiga. Jadi bagaimana hubungan Prabowo dan Jokowi ini mempengaruhi kinerja dan juga manuver-manuver Gibran selama berapa ini ya? Hampir 2 tahun ya. Hampir 2 tahun. Nil ya, hampir 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Ya. Dan kenapa juga kita bahas sekarang? Karena Gibran ini ketika demonstrasi sedang meletus di mana-mana ya, menuntut evaluasi terhadap makan bergizi gratis, militerisme, evaluasi terhadap Koperasi Desa Merah Putih, ya kan? Presiden Prabowo ini nggak muncul. Iya. Justru yang muncul adalah Gibran, gitu kan. Betul. Dicari kemana-mana nggak pernah ada, tapi begitu demonstrasi dia muncul menerima Mahasiswa. betul di Istana Wapres ya pada waktu itu. Meskipun itu pro kontra ya. Ya pro kontra juga Ci ya, karena ya itu tadi kita seringkali membaca juga di media sosial gitu kan, ketika ada situasi-situasi genting yang membutuhkan respons cepat dari pemerintah, Gibran dicari-cari, tapi begitu tidak dicari-cari dia muncul, gitu ya. Dengan video monolognya. Iya begitu, dan salah satunya tadi dengan video monolog tidak membicarakan evaluasi soal tuntutan mahasiswa, tapi justru bicara soal apa yang sering dia bahas selama ini, AI. Gitu kan. Iya betul. Bicara AI. Nah sebenarnya kalau kita cermati gitu, yang tampak itu kan dia tidak muncul. Iya. Entah itu misalnya menggelar konferensi pers ketika ada demonstrasi dan lain sebagainya. Tapi di balik layar dia rupanya sudah belusukan kemana-mana ya. Benar-benar. Kalau kita hitung nih Kang, dari mulai
pertama kali dia menjabat Oktober 2024 sampai sekarang, Gibran itu melaksanakan belusukan lebih dari 100 titik. Bahkan lebih intens lagi di bulan-bulan terakhir ya, di 2026 sampai Mei ini. Dan juga sebetulnya intensitas itu makin meningkat ketika Oktober 2025. Oktober 2020 sekitar ya 7-8 bulan yang lalu lah ya. Iya, betul. Oke. Nah, persis juga Nil, Ci, karena yang lu ceritain tadi pernah juga gua lihat dan gua tonton nih. Akun di media sosial yang membuat semacam dokumentasi atau ilustrasi lah, titik-titik dia menyebar peta Indonesia gitu ya, dan di situ ada narasi bahwa di titik-titik inilah Gibran sudah mengunjungi atau datang ke daerah-daerah itu, mulai dari sini ke sini ke sini ke sini gitu, dan di situ memang datanya sudah, kalau catatan udah lebih dari 100 ya Ci ya? Iya, 180 lebih ya. Karena ini kan terus berkembang, tapi titik ya Kang, bukan kota atau provinsi, tapi titik yang dikunjungi. Jadi misalnya ke satu kota dia itu datang ke pasar, ke kecamatan dan lain sebagainya, itu diakumulasikan menjadi 180 titik lebih. Itu kenapa ini ya? Dia jadi rajin belusukan seperti bapaknya nih? Apakah semata-mata meniru cara kerja bapaknya begitu, atau ada sesuatu hal yang ingin dia kejar dengan belusukan itu? Jangan-jangan dia untuk mengisi waktu karena tidak mendapatkan pembagian kerja gitu dari program-program prioritas presiden. Ya Kang, 3 kolega Gibran dan 1 mantan pejabat ini cerita nih ya Cak kepada kita nih bahwa Gibran itu tidak diberikan wewenang khusus lah untuk menjalankan program-program prioritas daripada pemerintah. Misalnya makan bergizi gratis, juga koperasi Desa Merah Putih, dan berbagai program andalannya Presiden Prabowo, sehingga dia mengambil momentum untuk kunjungan-kunjungan ke daerah ini. Iya, dan timnya Gibran juga merancang ya Kang ya, isu yang selalu dialamatkan oleh Gibran mengenai artificial intelligence atau akal imitasi ya, yang sering dia suarakan, termasuk tadi di video kucing di Instagram, di YouTube dan lain sebagainya itu. Sebetulnya Kang, waktu di masa transisinya pemerintahan Jokowi ke Prabowo waktu itu, Gibran sebenarnya punya tugas khusus ini. Sudah dibagi-bagi tugasnya waktu itu ya. Gibran itu semestinya memegang program-program ekonomi kreatif. Tapi ternyata nggak jalan nih ekonomi kreatif. Timnya Gibran yang salah satunya adalah sekarang Menko ya. Dan dulu Menteri Sekretaris Negaranya Jokowi, Pratikno, itu rancang satu program sebetulnya yang cocok untuk Gibran dan konstituennya anak muda, yakni tadi yang dibilang Daniel, AI. Masalahnya menurut tim ini, tim yang juga mengkaji ya seperti apa sih AI dan dampaknya kepada masyarakat. Masalahnya adalah AI ini nggak terlalu bisa dimakan nih sama masyarakat yang ya lapisan bawah ya. Tidak semua lapisan tuh. Segmented lah ya isunya. Segmented isunya. Sedangkan tadi gue bilang, kenapa Gibran itu belusukan di Oktober 2025 itu makin intens. Di Oktober 2025 itu ada survei tertutup yang menunjukkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah dalam arti Prabowo dan Gibran itu menurun. Dari yang semula 80% di awal itu menjadi sekitar 60%. Sehingga dirancanglah satu formula yang membuat publik itu tingkat kepuasannya menjadi meningkat. Salah satunya adalah apa yang dilakukan Jokowi dulu. Belusukan. Karena dengan belusukan masyarakat itu melihat, oh pemimpinnya turun, oh pemerintahnya turun langsung. Nah maka sejak saat itu kemudian dirancanglah berbagai belusukan ke daerah-daerah yang sebetulnya daerah-daerah khusus. Nah tapi Cik Nil, lu tadi kan bilang kan ya nih bahwa Gibran ini tidak dipasrahin lah ya, program-program prioritas. Tapi ini gue lihat tadi sore dia kan berkunjung ke Nusa Tenggara Timur, ya ke sekolah kan di situ, dan di situ berseliweran konten-konten di mana Gibran memantau juga makan bergizi gratis. Ini apakah iya dia tidak dipasrai karena atau dia pada akhirnya ke lapangan juga memantau, atau dalam konteks kewenangan itu dia hanya dalam hal ini Gibran ya, dia hanya memantau saja, tidak kemudian terlibat dalam pembuatan kebijakan dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya gue mewawancarai 2 bupati nih, Kang, yang daerahnya sudah dikunjungi Gibran dan akan dikunjungi Gibran dalam
kunjungannya di minggu-minggu ini. Di Indonesia Timur itu Di Indonesia ya, safari Timur. di Indonesia Timur. Betul. Nah, dua pejabat ini bilang bahwa Gibran dalam kunjungannya itu memang meminta datang ke sekolah yang melaksanakan program prioritasnya Prabowo, yakni MBG. Tapi terus gue nanya juga kan ke orang yang dekat ya dengan Jokowi dan juga pernah berdiskusi dengan Gibran. Dalam hal program prioritas, Gibran itu hanya menjalankan fungsi sebagai pengawas pelaksanaan. Monitoring. Monitoring. Iya. Sehingga dia tidak masuk pada isu strategisnya, tapi menjalankan pengawasan ketika dia turun ke lapangan, gitu. Dan ya tidak pernah misalnya ya rapat-rapat menteri, rapat terbatas menteri soal MBG gitu. Gibran tidak pernah tuh dipasrai atau mendapatkan disposisi untuk memimpin rapat itu. Ya, mumpung lu mention ya, Ca, barusan ya, bicara mengenai koordinasi antara Gibran dengan menteri-menteri di kabinet Merah Putih. Gue juga ketemu nih dengan dua kolega Jokowi yang berinteraksi dengan dengan intens dengan Istana Wakil Presiden. Dia itu cerita bahwa beberapa pejabat negara yang menghadap Gibran untuk berkoordinasi soal program-program strategis daripada pemerintah itu dipertanyakan lah ngapain mereka ke sana gitu, ke Istana Wapres untuk berkoordinasi, padahal bisa secara langsung meminta waktu untuk ketemu presiden gitu. Atau ke Setnek begitu, atau Kementerian Sekretaris Negara ya. Belakangan gue dengar ceritanya bahwa beberapa pejabat negara yang harus bertemu dengan Gibran itu harus melalui koordinasi dari Istana Presiden, Kang. Ya, dua kolega ini juga bertanya-tanya lah ya, kenapa Istana Kepresidenan begitu gitu. Padahal dulu semenjak wakil presidennya Ma'ruf Amin atau Yusuf Kala juga biasa ya menerima pejabat negara itu untuk koordinasi atau sinkronisasi lah beberapa kebijakan pemerintah, selama ya Wapres itu kan tidak memberikan kebijakan lah atau mengeksekusi lah ya, tidak membuat keputusan penting. Ya, betul sih. Gue pernah juga tuh Kang wawancara ya dengan seorang menteri dan ada satu menteri lain yang sudah di reshuffle gitu ya, atau mantan menteri. Mereka bercerita, jadi ada